Ya, Abu Jar pernah bertanya ya kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad yang di Madinah, ya Muhammad, sebenarnya kau ini siapa? Gitu. Nah, coba lihat, Abu Jar bertanya kepada Nabi yang di Madinah, ya Muhammad, sebenarnya kau siapa? Maka Muhammad bin Abdullah di Madinah itu menjawab, katanya, ana Ahmad bila mim. Aku ini Ahmad tanpa huruf mim. Jadi kalau tulis Arab itu Ahmad tanpa huruf mim, itu Ahad. Ahad itu siapa? Nah, coba lihat, Muhammad bin Abdullah yang di Madinah, nilai ketauhidannya kepada Allah, makrifatnya, kalau bahasa kita, ya, dia tidak melihat dirinya, batinnya bertuliskan Ahad, Allah. Makanya dikatakan di Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, kalau bahasa syariatnya, katakan ya Muhammad, Allah itu secara hakikat, Qul huwallahu ahad, katakan ya Muhammad, kau dan aku itu Esa. Makanya berani Muhammad bin Abdullah itu mengatakan ketika dia ditanya Abu Jar, ya Muhammad, siapa engkau? Ana Ahmad bila mim. Ya, Ahmad dibuang mimnya menjadi Ahad. Coba lihat, Muhammad juga bermakrifat. Ya, bermakrifat. Siapa yang bilang kaji makrifat ini tak jelas? Nabi Muhammad bin Abdullah saja melihat batinnya seperti itu, ya kan? Nah, kita sudah mengenal sifat Allah di diri, ya, tetap juga masih merasa ada diri, padahal sesungguhnya itulah diri kita. Nah, ini kalimatnya, ya. Muhammad bin Abdullah katanya tadi apa? Aku Ahmadu bila mim. Aku Ahmad tanpa huruf mim. Artinya Ahad. Muhammad bin Abdullah itu jasadnya yang di Madinah itu, tapi batinnya siapa? Allah juga kan. Nah, dan kita dalam kajian kita sudah sampai, ya, bahwa kita nggak ada, yang ada dia. Kan caranya saja yang agak sedikit berbeda, tetapi tujuannya sama. Maka bisa kita pastikan, ya, kalau begitu kondisinya bisa kita pastikan, ya, batin kita ini ya Allah gitu loh. Batinku ini adalah Muhammad, karena Allah dan Muhammad tak berpisah. Makanya di mana ada tulisan Allah pasti ada tulisan Muhammad, ya kan? Nah, cuma kalau ada gambar Jokowi tak mesti ada Ma'ruf Amin. Bisa saja nanti periode ketiga Jokowi Ustaz Saparudin, ya kan? Ya. Ya, itu kan jaiz. Jaiz itu kan boleh jadi boleh tidak. Nah, coba lagi kita lihat pernikahan Adam dengan Hawa. Ya, apa mahar pernikahan orang itu? Ya, ini nggak usah pula saya ceritakan bagaimana keinginan Nabi Adam mau berumah tangga itu. Yang jelas ketika dia bangun dilihatnya ada perempuan. Wah, senangnya Nabi Adam, ya, karena memang manusia ini fitrahnya makhluk sosial, zon politikum, ya kan, tak bisa hidup sendiri, ya. Makanya ada lagu Anang, ya, separuh jiwa Santi, ya, ya kan? Separuh jiwaku, ya kan, segala macam. Aduh, sekarang nggak pandai aku nyanyi. Kalau pandai aku nyanyiin tadi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
ketika pernikahan Adam dengan Hawa, malaikat Jibril ya mengatakan apa mahar pernikahan mereka ini? Yang enggak emas, enggak permata. Ya. Pernikahan mereka ini selawat dibaca 30 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Nah, inilah mahar pernikahan mereka di surga. Selawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kenapa enggak emas? Kenapa enggak uang? Karena memang di surga enggak laku uang, enggak laku emas. Ya, enggak laku. Nah, ini data-datanya. Kemudian Nabi Allah Adam bertaubat karena dosanya memakan buah khuldi ya. Simbol keakuan, dia makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah itu. Ini kan gara-gara Hawa juga ya. Kalau cerita humornya kan. Kata padahal Tuhan sudah bilang sama Adam, wala taqrabu hadhihi syajarah. Hai Adam Hawa, kalian boleh nikmati surga ini, tapi satu yang enggak boleh, jangan kalian dekati pohon ini. Ya kan? Itu ayat Al-Qur'an yang mengatakan itu. Pada masa Orde Baru, maaf, ini canda, masih partai di Indonesia ini ada 3, ada PDI ya waktu dulu ya. PDI, ada Golkar, ada P3. Dulu kalau PDI, apalagi dari P3, Ustadz ceramah masa Orde Baru menggunakan ayat wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Padahal cerita Adam. Orang Golkar itu marah. Iya kan? Marah. Pohon beringin gitu. Dilarang membacakan ayat itu. Jangan dekati pohon ini. Ya, itu bisa-bisa ditarik itu ke Kapolsek gitu. Yang ngomong-ngomong gitu. Zaman itu. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan akhirnya kan Hawa yang meminta. Dimakanlah buah itu, akhirnya Adam diusir ke surga 100 tahun. Jemaah dimuliakan Allah, Nabi Adam bertaubat. Ya. Baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 100 tahun. Ya, terpisah, keluar dari surga, terpisah dengan Hawa hanya karena satu kesalahan. Kita di dunia ini, umat Muhammad ini bertingkah, dosanya banyak juga. Minta ampunnya dikit, mati masuk surga. Ini nanti ketemu sama Nabi Adam, ya kan, disomasi sama Nabi Adam gitu. Nah, jemaah dimuliakan Allah. Jadi kapan tobat Nabi Allah Adam itu diterima Allah? Ketika Nabi Allah bertobat menggunakan ya bihaqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia minta taubat kepada Allah ya berkat ya kerasulan. Sehingga Allah bertanya kepada Adam, "Ya Adam, kenapa kau bertaubat membawa-bawa Nabi Muhammad?" Kan ini masalahnya. Artinya apa? Lihat, sudah ada bicara wasilah. Kita kan kalau ngaji wirid ila hadratin Nabi itu kan berwasilah kepada Nabi. Ternyata Nabi Adam pun berwasilah bertaubat sama Allah. Ya Allah, terimalah taubatku berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan, "Ya Adam, kenapa kau bertaubat membawa-bawa nama Nabi?" Oh iya, kata Adam, karena yang pertama kulihat namamu dan nama Muhammad. Saya punya keyakinan ya bahwa tak mungkin nama seseorang itu dekat denganmu kalau bukan orang yang kau kasihi, kalau bukan orang yang kau muliakan. Begitu dia. Maka apa kata Allah? Sejak ini tobat kau
terima. Makanya Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, dia kalau sudah begini kondisinya, ya coba kita mundur cerita ke belakang, yang bisa bertemu dengan Allah itu dalam peristiwa Isra Mi'raj hanya Muhammad Rasulullah. Maka kalau kita juga ya dalam berdoa kepada Allah, ya jangankan doa, ya amalan-amalan saja. Orang-orang dulu kan, orang-orang kampung kan dia beramal itu nggak pakai ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Nah, cuma ada kan kira-kira ini contoh ya, ini contoh, ulangi lagi contoh. Misalnya ada kalimat gini Pak, lesung kusi lesung batu, mandi bertimba si anak rokan, hati si anu sudah kupasu, jantungnya sudah kutekan. Kira-kira begitu. Bacaan itu pantun, tapi biasanya ditutup dengan kalimat apa? Berkat guruku, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah jadi kan, jadi ilmu pemanis. Makanya kami di kampung dulu waktu kecil-kecil, ya kalau ngaji itu doanya itu nur sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hatiku ya Allah seperti hati Rasulullah. Itu diulang-ulang sampai 3 kali. Ya artinya apa? Nabi Adam bertaubat, ya dia bertawassul, ya dia minta tolong atau dia gunakan lafaz Muhammad Rasulullah, diterima oleh Allah. Maka kita pun Bapak Ibu, setelah kita mengenal Nur Muhammad di diri kita ini, maka kita pun mulai hari ini berdoa, saya ulangi, hidup, berdoa, berkeinginan, ya, beribadah, sholat harus atas nama Muhammad. Jangan atas nama Fajar lagi, gak laku. Ya pandang la ilaha illallah di diri itu Muhammad. Nah atas nama Muhammad lah kita berkeinginan terhadap sesuatu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam juga, ya, dia pernah mengalami, artinya gini, bukan ngalami ya, Bu. Dia bingung. Kenapa kalau setiap dia Nabi Adam ini, setiap dia berjalan, malaikat itu ngikuti dia dari belakang. Ya, ini pahami baik-baik. Ini ada ilmu hikmah di sini. Setiap jalan diikuti para malaikat. Kan begitu? Nah, Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa malaikat ini kalau aku berjalan, mereka rame-rame ngikuti aku? Nengok di belakang." Sudah. Apa jawab Allah? Ya, rupanya di diri kita ini ada namanya khataman nabuwah. Ya, khataman nabuwah di belakang kita ini 4 segi dia. Itulah yang dilihat-lihat. Nah, itu stempel kenabian itu. Nah, di kita ini ada itu. Nah, yang mana stempel kenabian khataman nabuwah? Kalau dilihat dia bentuknya segitiga, ya ada bacaan di situ, ya. Itu juga menurut saya secara syariat. Tulisan itu digambarkan seperti itu. Sebenarnya khataman nabuwah itu ketika kita mengenal Nur Muhammad adalah Nur Allah, ya kan? Sebenarnya kita ini pun juga punya stempel itu. Itulah yang disaksikan, yang dilihat oleh para malaikat itu mengikuti. Artinya apa? Kalau sudah kita tahu asal diri kita dengan cerita Allah menjadi Nur Muhammad menjadi ruh menjadi kita, maka itu menjadi khatamun nabuwah. Maka malaikat-malaikat pun ya akan mengikut kita kalau sempurna pengenalan itu. Cuma kebanyakan orang
Ya, dia cari khatamun nubuwah itu, dia tulis, dia tempelkan begitu. Iya kan? Nah, itu kan dalam bentuk syariat, dalam bentuk hakikat itu kita sudah tahu. Ya, ini khatamun nubuwah di diriku itu. Nah, begitu dia melihat itu. Nah, maka insya Allah malaikat ikut, apalagi cewek. Yang untuk anak-anak lajang, malaikat aja ikut. Gitu. Apalagi cewek. Ya, cuma yang sudah jangan coba-coba buka lagi. Masalahnya kenapa nggak palang pintu yang datang? Nah, seperti itu ya. Jadi jangan cerita dunia. Ya, itu bisa. Makanya magnet dunia ini, ya, magnet dunia ini ketika kita, sekali lagi saya katakan, ya, ketika kita bisa melihat sifat Allah, melihat nurullah, nur Muhammad di diri. Ya, karena Allah dan Muhammad itu esa, sesungguhnya kita pun esa bersama dia. Maka untuk menggapai ya kesuksesan dunia ini dalam perspektif pandangan kaji ini, kalau betul kita mengaktifkan itu, maka kita menjadi magnet di dalam kehidupan ini. Insya Allah, Allah mudahkan. Ya, asalkan benar-benar duduknya. Kita ini kadang-kadang itu ilmu sampai, amal kita belum. Iya kan, kenapa? Masih tipikal kita menunda-nunda waktu sholat. Iya kan, berleha-leha. Iya kan, nah masih seperti itu, belum istiqomah. Ya kan, sama juga sama saya.